Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Maka sungguh ketika ada yang bertanya, apa isi kehidupan di dunia ini? Maka jawabnya adalah ujian demi ujian. Kenikmatan ataupun kesulitan hidup yang kita lalui semuanya merupakan ujian. Maka kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan diberikan penilaian dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai bentuk ujian yang kita hadapi. Maka hanya dengan keimananlah kita bisa lurus dalam mengarungi kehidupan yang isinya adalah ujian demi ujian. Dan iman akan melemah, sulit membuahkan amal soleh bila tanpa disirami dengan keilmuan. Maka syukur alhamdulillah sejauh ini kita sama-sama berjuang untuk istiqomah dalam thalabul ilmi, sama-sama berjuang pula untuk mengamalkan ilmu atau pengajaran yang sudah kita dapatkan agar mewujudkan akhlak yang mulia, agar kita selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, pada pertemuan subuh kali ini di Rabu terakhir bulan Rabiul Akhir, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui salah satu karyanya, yakni Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh, kita memasuki hadis kedua. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, terhadap apa yang telah diriwayatkannya dari Rabb-Nya azza wa jalla. Qala, dia berfirman. Hadirin, sama dengan hadis yang nomor ke-1, yaitu kita disuguhi hadis qudsi, hadis yang berisi qaulullahi, kalamullahi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak berinteraksi kepada kita, menyampaikan sesuatu yang sangat berharga sebagai tanda betapa besar cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Seperti halnya peran kita sebagai orang tua jamaah, kita menyuruh, kita melarang, kita menegur, kita memberikan perhatian apapun bentuknya kepada anak-anak kita.
maka semua itu demi keselamatan mereka. Bukti atau tanda betapa kita sangat menyayangi mereka. Ya, kan kita sebagai orang tua melihat yang dilakukan anak tidak baik, pasti segera menegurnya, segera mengingatkannya. Kita melihat yang dilakukan anak walaupun menyukai tapi membahayakan dirinya. Anak baru usia 2 tahun lebih pak nyawa gunting meni antang eta nyawa gunting. Kan kita tidak mungkin membiarkan jemaah. Kita segera mengambil gunting yang tajam itu karena kita tahu ini membahayakan bagi si anak. Belum tahu pak antang wae gitu. Nah jadi kita melakukan hal seperti itu menunjukkan betapa kita menyayangi anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahui dan yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai dan menyayangi kita sebagai hambanya melebihi rasa cinta dan kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak. Jadi jamaah, tidak ada yang melebihi cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan sifatnya itu selamanya jamaah. Nah di sini kita akan melihat apa yang Allah firmankan kepada kita. Idza taqarrabal abdu ilayya, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku shibran sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Nah kita jamaah sebagai hamba sejengkal gitu pak, mendekatkan diri itu kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kalau hasta ukuran nanti dia kan banyak, nah sampai ke sikut sehasta begitu. Selanjutnya wa idza taqarraba ilayya dira'an, apabila ia hambaku itu mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Kami sedepah sakit harus pak. Nah ya, dari ujung jari kanan sampai ke jari kiri. Kebayang pak sabaraha kali lipat. Kita sejengkal, Allah sahasta. Kita sahasta, Allah tupa sadepah. Itu. Wa idza atani yamshi, dan apabila ia hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan bergegas. Jadi orang yang bergegas, bersegera pasti cepat berlari pak. Tapi yang berlari mah belum tentu bergegas. Itu kita berjalan mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita bergegas, bersegera pak, tanpa dinanti-nanti dan pasti dengan berlari. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, hadis yang demikian hebat jemaah, hadis yang memberikan penjelasan kepada kita mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita sebagai hambanya. Jemaah, kalau
kita mencintai seseorang, pasti kita ingin mengetahui keadaan dia yang teramat kita cintai. Terus Pak, Bapak jauh dengan putra Bapak, ya pasti Bapak ingin tahu kabarnya, ingin tahu keadaannya, baik-baikkah atau ada sesuatu yang perlu Bapak bantu. Nah maka ketika kita nih sebagai hamba benar-benar memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rasa cinta ini harus totalitas ya Mas. Belum dinyatakan sempurna keimanan seseorang sampai Allah dan Rasulnya yang paling dicintai melebihi cinta kepada siapapun. Itu hadisnya sudah kita bahas ya Mas. Maka kalau benar kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ada keinginan dalam diri ini untuk mengetahui seperti apa keadaan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Begitu Pak dasarnya. Maka hadis ini akan berpengaruh, akan menjadi sesuatu yang menggembirakan, lalu teramalkan dalam keseharian bagi hamba yang memiliki rasa cinta kepada Rabb-Nya. Itu Pak pelajaran pertama. Jadi bagi hamba yang tidak punya rasa cinta kepada Allah, hadis ini hampa jemaah. Cuma selewat saja, tidak akan bermakna, tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi bila kita memiliki rasa cinta yang demikian besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi sesuatu yang berharga jemaah. Kita bisa mengetahui sesuatu yang gaib, yaitu tentang bagaimana keadaan Allah terhadap kita sebagai hamba-Nya. Itu pelajaran pertama dari hadis ini. Selanjutnya jamaah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa seperti apa Allah kepada kita tergantung kita bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata Pak, dimulai dari diri kita terlebih dahulu, maka Allah akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau di hadis lain jemaah, kita lihat sebagai perbandingan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana inda zonni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku. In zonna bi khairan falahu, jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya. Wa in zonna syarran, dan jika ia bersangka buruk, falahu, maka itu pun untuk dirinya. Ini jamaah. Jadi dalam hadis lain, Allah itu tergantung bagaimana sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tidak mudah jamaah. Kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan terwujud Pak, pasti kita bisa menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan tidak selamanya seperti demikian Pak. Ya, kita seringkali menemukan kesulitan, seringkali apa yang kita usahakan tidak terwujud Pak sesuai dengan keinginan. Banyak rasa kecewa yang kita hadapi.
banyak rasa putus asa, terkadang mah ingin mengakhiri semua yang kita lalui. Tak, bila kondisi demikian rentan Pak, rentan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sedikit jemaah. Orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, wah tidak sedikit jamaah menganggap percuma dan sia-sia doa yang selama ini dipanjatkan. Wah itu bahaya Pak. Itu dampaknya sangat buruk jamaah. Bahkan kalau keadaannya demikian, merasa sia-sia dan percuma doa yang selama ini dipanjatkan, ibadah yang selama ini diusahakan. Kalau sudah demikian, maka benar saja Pak, Allah tidak akan mengijabah doa kita dalam bentuk apapun. Nah, jadi bagaimana nih kita memanage hati dan diri agar selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak mudah jemaah. Jadi kekuatan iman pasti akan membuahkan prasangka baik kepada Allah. Seberat apapun keadaan kita, pastikan jemaah, ini harga mati Pak. Pastikan kepada Allah harus selalu berprasangka baik. Karena sesungguhnya tidak ada takdir Allah yang buruk Pak. Semua takdir Allah itu baik Pak. Baik. Yang ada takdir Allah yang sesuai dengan keinginan dan yang tidak sesuai dengan keinginan. Bapak sehat Pak, rezeki lancar Pak, usaha terus maju Bapak itu. Seueur artos aya pangabutuh gitu misalnya. Nah, itu kan kita anggap wah ini takdir baik ya. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan. Tapi saat kondisi kita sakit, utang can kalunasan gitu, ya usaha gitu jalan di tempat Pak. Nah itu rentan jemaah menuduh bahwa ini takdir buruk yang Allah tetapkan, padahal itu pun baik, hanya tidak sesuai dengan keinginan. Itu disinilah Pak perlunya kekuatan iman agar membuahkan kesabaran dalam menyikapi berbagai keadaan. Situ. Jadi sungguh jamaah tidak ada alasan untuk kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh kita berprasangka buruk kepada yang lainnya. Itu malah akan menambah penyiksaan dalam diri kita. Akan tersiksa Pak. Sakit mentalnya itu jamaah. Nah, nanti di surat Al-Fatihah, nah kita lihat. Di surat Al-Fatihah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzannas sawu. Dia Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, akan mengazab juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi hanya ada dua jenis manusia yang berprasangka buruk. Siapa tadi Pak? Orang munafik, orang musyrik, begitu. Jadi bagi orang beriman tidak ada Pak. Tidak ada hati yang berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kenyataannya ada gitu Pak? Banyak malah, berarti terkena penyakit kemunafikan dalam hati.
ada kemusyrikan dalam hatinya. Tuh Pak, nanti Bapak bisa lihat surat apa tadi Pak? Al-Fat ayat 6. Jadi Allah mengazab orang munafik sampai dirinci Pak, laki-laki, perempuan. Mengazab juga orang musyrik, laki-laki dan juga perempuan. Kenapa mereka diazab? Ini mereka berburuk sangka terhadap Allah. Alaihim dairatus sawu, mereka akan mendapatkan giliran, mendapatkan azab yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, tidak hanya itu, Allah marah, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini namanya ancaman jamaah. Nazira, ya, ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, bahwa hanya orang munafik dan orang musyrik yang senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, karena kita mukmin Pak, orang beriman, dipastikan harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan sesuai dengan prasangka kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya Pak sedang menghadapi kesulitan, kita berikhtiar Pak melalui jalan yang Allah ridhoi, malah semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin khusyuk Pak, penuh harap dalam berdoa, dibarengi keyakinan pasti saya bisa melaluinya, pasti Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada saya. Benar Pak, kalau kita pikiran dan hatinya seperti demikian. Tapi kalau menyikapinya, ya Allah Abimah, nah kemarin nembe beres tuh ujian ayah dia, Abi mau sanggup ya Allah, mau sanggup juga nanyaan Pak itu, mau sanggup Pak, ripuh itu teh pasti. Kasahadeun atuh minta tuh dulur tengah raku ai keur kieu mah gitu Pak, kemana atuh gitu kan nyahan tapi ai nulungan itu teh, nah apa selalu Pak mau bisa malah gitu Pak, atau begitu jamaah. Tapi kalau saya pasti bisa, saya pasti kuat, saya harus sehat. Lihat anak-anak masih pada kecil membutuhkan saya, itu Pak, jadi penyemangat jemaah, penyemangat. Sok bapak lah yang wah pengalamannya terus kemana-mana apanya. Itu Pak orang teh capek teh ningali murang kali teh, wah komo seueur pangabutuh aya nu nuju teu damang teh, wah eta teh terbangkitkan lagi semangat. Terus tanya gitu. Ya. Iya mah bapak mah tos tamah, bapak mah tos dulu katanya. Itu jamaah, jadi di hadis lainnya Allah berfirman kepada kita bahwa aku kata Allah sesuai prasangka hambaku terhadap Allah. Jadi kalau baik, prasangka kita akan kembali kepada kita, kebaikan itu jamaah. Tapi kalau buruk, ya kembali lagi kepada kita. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan idza taqarrabal abdu. Nah, di sini apabila hambaku. Jadi bahasanya bukan manusia, ya, bahasanya bukan Bani Adam, tapi bahasanya al-abdu, hamba. Dan ini berlaku pula untuk seluruh nabi. Karena syahadat yang kita baca, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya. Berarti sama seperti kita, Pak. Sama-sama hamba. Yang membedakan wa rasuluh dan utusannya. Itu. Nah, nanti abdun kalau Bapak lihat dalam Al-Qur'an bentuk jamaknya ada dua, Pak. Ada ibad, ada abid. Kalau ibad itu biasa Allah gunakan untuk menerangkan hamba-hambanya yang senantiasa taat. Tapi kalau abid umum, Pak. Ada yang taat, ada yang maksiat. Tahu orang atau jantan abid. Ya, kadang nurut ke Allah, kadang ngalawan danto. Kita mah harus jadi ibadullah, ibadur rahman. Nanti yang dipanggil Pak di surah apa, Pak? Al-Fajr, Pak ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i apa lanjutan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah itu. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Nah bahasanya ibadi, bukan abid. Ibadi kelompok hamba-hambaku. Iya mas saroleh kalau ibad. Tapi kalau abid, nah itu ada yang taat, ada yang maksiat. Tapi tetap semuanya sama perannya sebagai hamba Allah. Tadi sini bahasanya bukan takorobanas, bukan tak. Tapi ida takorobal abdu. Nah maka bila kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mulia jemaah. Kita akan mulia. Tapi bila kita menghamba kepada sesama manusia atau menghambakan diri kepada kehidupan dunia, maka pasti akan terhina. Kita akan terjajah oleh setan yang terus membujuk dan membisikkan kepada kita agar mengejar dunia dan melupakan akhirat. Nah, bagaimana hambaku? Kata Allah, bila hamba itu mendekatkan diri ilayya kepadaku shibron, nah sejengkal. Maksudnya kita lihat Pak, makna hadis ini adalah bahwa anak man taqarraba ilallahi bisyai'in minat ta'ati walau qalilan, bahwa sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ketaatan walau qalilan, meskipun sedikit, maka Allah akan menerimanya dengan balasan dan kemuliaan yang berlipat ganda. Itu Pak. Jadi makna mendekat kepada Allah sejengkal, ya melakukan ketaatannya sedikit, melakukan amal solehnya tidak seberapa jemaah. Dan kita harus selalu merasa demikian Pak. Kita harus selalu merasa kurang dalam melakukan amal soleh, sehingga terus menjadi pendorong, menjadi penyemangat untuk kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kenyataannya kebanyakan manusia hitung-hitungan Pak. Nah gitu, merasa sudah banyak beramal baik. Ujub, bangga Pak, sombong, tuh Pak. Nah, tapi penyakit yang ditularkan setan bagi orang yang punya keunggulan Pak. Ini hati-hati. Mau punya keunggulan dalam hal ilmu, harta, amal kebaikan, dah hati-hati, rentan kusatan tadi digoda dengan penyakit takabur, berbangga diri, sombong, merasa dia yang paling banyak melakukan kebaikan. Itu kalau sudah terkena penyakit yang tadi, kehapus Pak RT, kehapus jemaah.
Makanya Nabi SAW bersabda kepada kita bahwa kita masuk surga bukan dengan amal, gitu Pak. Itu pengajaran agar kita tidak merasa ujub, tidak merasa berbangga diri dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Sampai ada sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau pun sama wahai Rasulullah masuk surga bukan karena amal? Beliau menjawab, sama saya pun, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengukur sebagus-bagusnya amal yang kita lakukan, sebanyak-banyaknya Pak amal kebaikan yang kita lakukan, jangankan masuk surga Pak, mengimbangi nikmat Allah yang sekarang diberikan kepada kita saja moal kalunasan jemaah. Nikmat mata Pak yang Allah berikan diukur geus kalunasan lah. Saya mah ada sholat rajin pisan tuh Pak belum ada apa-apanya. Itu jadi pengajaran dari Nabi ini untuk menghilangkan rasa ujub, rasa berbangga diri dan sombong. Karena itu rentan, tak rentan. Itu. Jadi kita harus selalu merasa kurang, harus selalu merasa amal kita belum ada apa-apanya. Kita bandingkan dengan hamba Allah yang lebih soleh Pak, dengan lebih soleh. Ya, terus Pak melihat hamba-hamba Allah yang lebih soleh, ahli ilmu, ahli ibadahnya, para ulamanya. Kami mah istilah nembe biasa sakit. Wah, cuma saya mayu sholat TK masjid wae itu juga itu tidak begitu jemaah. Saya mah ahli tahajud. Juga si bapak itu tibra we gitu Pak. Dan begitu. Nah, justru kita lihatnya tuh masih banyak yang di atas kita jemaah. Nah, kalau demikian ya yang kita bangun Pak, maka kita akan menjaga semangat itu deh. Kita teh ngerasa biasa jengkal ya Allah pada bapak teh tos sahasta level nate terus Pak diperbaiki sampai benar-benar bapak sahasta, bapak sedekah, bapak sampai bukan lagi berjalan mendekatkan diri kepada Allah, bapak sampai sudah berlari. Mengapa bisa demikian? Karena kita merasanya masih kurang, masih banyak kelemahan. Terus pas semangat diajar sarang beramal soleh terpupuk terus dengan rasa yang tadi kita merasa kurang, banyak dosa, banyak lalai, nah gitu Pak. Nah di sini menggunakan tahapan jamaah sejengkal Allah mendekatkan diri kepada kita sehasta. Bila kita sehasta payah mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita sedepan. Bila kita berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan bergegas berlari. Betapa Pak? Ini suatu jalinan yang senantiasa sang kekasih memberikan balasan yang lebih baik kepada kita. Kan pasti demikian. Bapak ya diberikan kebaikan, Bapak pasti ingin memberikan kebaikan yang lebih banyak. Mengapa? Karena ada rasa cinta dalam diri kepada istri, kepada anak. Kan gitu Pak. Anak memberikan prestasi terbaik sampai Bapak bangga, terharu meneteskan air mata. Bapak ingin memberikan yang lebih baik daripada prestasi yang ditunjukkan oleh anak. Allah melebihi itu jamaah. Kita mendekat kepadanya, Allah lebih mendekat kepada kita. Wah, ya hebat jamaah. Terus setiap kali seseorang menambah ketaatan, maka Allah menambah pahalanya dan bersegera mencurahkan rahmat dan anugerahnya. Nah dengan rahmat inilah kita akan layak menjadi penghuni surga. Ya. Nah, ini jamaah hadis kedua, mengapa dimasukkan dalam bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh, kan gitu Pak? Ya apa kaitannya? Dan tidak ada
kata-kata tentang bersungguh-sungguh yang disampaikan dalam hadis ini artinya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah semakin baik dengan kesungguh-sungguhan yang ada pada diri kita. Kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam menyebarkan akhlak mulia terhadap sesama. Itu merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah pun sudah dekat kepada kita, ibarat bapak dekat terhadap seseorang, bapak dia punya kedekatan terhadap orang yang punya kedudukan, orang yang punya pengaruh besar. Kan bapak teh moal kararaha Pak. Punten Pak Haji teh abdi teh sareng ke kapriyogian itu. Bapak teh moal kanggo bade nambut tempatna, bade nganggo kendaraanana. Gitu Pak. Bade widi itu bapak ada kedekatan tuh. Kedekatan secara emosional ya, secara kepribadian. Moal kararaha Pak. Ya, tapi kalau hanya sekedar kenal, tidak ada kedekatan, ya pasti kita merasakan senggan, Pak. Ya. Nah demikian jamaah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala diperlukan mujahadah, kesungguh-sungguhan. Kita lakukan itu dengan bersungguh-sungguh, maka Allah pun akan lebih mendekatkan diri Allah kepada kita. Dan inilah Pak yang Allah berikan kepada kita ya. Padahal kalau diukur diri Pak ya, siapa kita jemaah? Hanya hamba yang banyak dosa, hanya hamba yang masih terus belajar untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Nah tapi Allah tidak melihat demikian. Allah melihat kesungguh-sungguhan kita dalam mendekatkan diri kepadanya, maka Allah pun akan dekat pula kepada kita. Satu hadis lagi jamaah, hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nasi. Ada dua macam kenikmatan. Yang keduanya itu disia-siakan oleh kebanyakan manusia, dianggap tidak berharga, dilupakan bahwa ini suatu kenikmatan yang kita butuhkan. Maka semoga kita tidak termasuk kebanyakan manusia yang melupakan dan menyia-nyiakan kedua nikmat yang Allah berikan ini. Apa saja? Pertama, as-sihhatu, nikmat Allah memberikan kesehatan. Yang kedua, wal faraghu, nikmat Allah memberikan kita waktu luang. Dua kenikmatan yang sangat berharga tapi sering dilupakan, sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Pertama, sehat jemaah. Kebanyakan orang menganggap sehat itu sesuatu yang biasa, tidak berharga Pak. Mengapa? Karena sudah sering didapat. Contohnya mata Pak, menganggap mata PA biasa, tidak berharga. Kenapa? Dari kecil bisa melihat, itu Pak. Sekarang masih berfungsi, walaupun misalnya ada yang dibantu pakai kacamata, tetap menganggap biasa. Dan dari dulu sudah mendapatkan. Itu Pak. Ini baru mata nih. Maka ketika fungsinya hilang, gitu Pak, ada rasa sakit yang diderita, baru Pak menganggap betapa berharga mempunyai mata. Akhirnya menganggap biasa wae kata Pak. Saking biasa tidak digunakan untuk seharusnya. Telinga ya anggap biasa wae. Ya, kenapa dari dulu punya telinga yang berfungsi untuk mendengar,
ya maka digunakannya tidak diperhatikan. Lebih sering lebih senang mendengarkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, mendengarkan kata-kata yang berisi ghibah, percakapan yang berisi ujaran kebencian. Wah, ketepak ini. Jadi Allah memberikan kita telinga bukan hanya untuk mendengar, ada lanjutannya Pak, mendengar yang baik-baik saja. Itu Allah memberikan kita kaki bukan hanya untuk berjalan, ada lanjutannya Pak, berjalan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Allah memberikan kita mulut bukan hanya untuk berbicara, tapi ada lanjutannya untuk berbicara kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa bagaimana? Hendaklah diam. Tong segala tinggi komentar. Kayak nama ada bingkem mulutna, jempolna Pak. Tuh segala di komen gitu. Nah, saya hati-hati. Bapak memberikan like Pak di media sosial, ada ya tadi Pak, mau Bapak di jempolan, gitu ya. Nah pasti semuanya dimintai pertanggungjawaban, ya. Yaitu nikmat sehat, dan ini wah Pak, sangat berharga Pak. Orang Pak punya banyak harta, fasilitas hidup mewah, tapi karena kursi roda, makanya tuh ditakar. So Pak, apa badai seperti itu? Ya segala KPSR Pak bisa, tapi ditakar makanya, didorong karena kursi roda. Bahkan lumpuh Pak, mau apa Pak? Mendingan Bapak sehat Pak, dari jeung beunghar dari ka mana ayo gitu. Apa ya? Ada orang yang punya tanah lega atuh Pak. Pak kabita ningali anu damelna si petanina nu kulitna. Bagian kokobok teh Pak atuh dicai galengan Pak kokobok teh. Sangu metung asin Pak. Itu mah atuh teh buat lahap Pak. Kabita cenah si Pak Haji anu gaduh eta sawah. Bapak matos teh kenging nuang asin cenah. Nuang sangu ge tos kedah dikirangan gitu ya. Banyak. Jadi dalam hal ini kenikmatan sehat dimiliki oleh pekerja eta anu kulit di sawah eta, tukang ngorek banyak, tukang melak gitu. Anu gaduh tanana sudah dikurangi Pak nikmat sehat. Nah, di kabita cenah tos lami tetiasa nuang sapertos kitu gitu mah. Tuh ini sehat. Nah maka jamaah, bagaimana agar kita tidak melalaikan nikmat sehat? Maka ketika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, maksimalkan ibadah dengan penuh kesungguh-sungguhan. Mumpung masih sehat, mumpung masih janjak, mumpung masih bisa langkah kaki kita menuju tempat yang Allah ridhoi. Itu Pak. Jadi disyukurinya teh dengan taat Pak, nikmat sehat itu. Karena kita tidak selamanya sehat. Di saat kesehatan itu hilang atau berkurang, Allah tetap memberikan penilaian Pak, sesuai amal yang kita dawamkan ketika sehat. Begitu ke situ Pak. Nah yang kedua, wal faraghu, waktu luang. Sungguh-sungguh dalam beribadah, bukan hanya yang wajib, yang sunnahnya pun didawamkan. Nanti ada suatu keadaan Bapak terimu itu Pak, sholat asa diburu-buru, atau Bapak sedang melakukan safar. Bapak kan kalau safar kenging rukso Pak, sholat jamak qashar. Upami jamak qashar kan teu aya sunah rawatib. Kumaha atuh abdi sunah rawatibna? Itu Bapak ketika waktu luang di rumah didawamkeun teu. Nah, sidik eta cenah didawamkeun. Matak ayeuna teh asa kaicalan teu tiasa rawatib, tetap kacatet jamaah. Nah gitu. Kalau Bapak biasa mendawamkan di tempat mukim Bapak, suatu ketika Bapak safar mengambil rukhsah sholatnya jamak qashar, tenang ya Pak.
pahala rawatibna tetap tercatat karena bapak bersungguh-sungguh untuk mendawamkan amalan yang sunnah. Itu ditambah bapak teh ahli tahajud, ketika bapak sabar mondok di hotel teh kacapean pak, sareng nyaman pisan itu aduh kasurna itu banyak salimutna tibra bapak teh bangun teh ajan subuh sunaun kasiangan cenah abdi teh tahajud. Tenang ya pak, da bapak mah di mukimna teh dawang tahajud eta mah da nuju kacapean sareng nyaman teuing eta teh jadina teh tiba teh. Nah acan di ASEAN kan urang mah hareuda bapak ngagobrek kipas ya ieu mah tuh aya AC empuk kieu nya tibra atuh bapak teh gugah langsung tuang libur ka kolam renang meni asanya ieu jadi orang kaya sehari cenah kitu. Nah kumaha tahajudna eta bapak nalika waktu luangna mungkinna sok tahajud tar ya sidik eta mantak duga subuh ngarasa kasiangan teh biasa tahajud kacatet ada gitu ke situ. Jadi kenapa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah hadis ini bab dua nikmat ini dimasukkan dalam bab mujahadah gitu mah. Sok sungguh-sungguh ketika sehat dalam beribadah, bersungguh-sungguh ketika waktu luang dalam beribadah. Nanti Allah tetap memberikan penilaian dilihat ketika kita sehatnya, ketika kita punya waktu luang. Pada hadis ini terdapat pesan bahwa orang yang tidak melakukan amal kebaikan di waktu luang dan dalam kondisi sehat, maka ia adalah orang yang rugi. Allah Ta'ala berfirman, nah ini di surah At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun hari kiamat. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Itu Pak. Ini diungkapkan kesalahan-kesalahan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Ya, yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini bahwa ingat Allah akan mengumpulkan kita lalu diungkapkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah hari Taghabun, gitu Pak. Nah, ketika orang melalaikan nikmat sehat yang Allah berikan, waktu luang yang Allah berikan, maka diungkapkanlah. Dari situ dia menyesali, aduh kaduhung nah keur itu nalika sehat kalaka resep maksiat, nalika nyase kalaka terus we ngidamel dosa. Ini Pak, diungkapkan kesalahan-kesalahan. Terakhir, wafil hadis, pada hadis yang lain disebutkan, ini jamaah insya Allah sudah hafal, ada 5 ya, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Apa saja? Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, masa muda Pak, nah nilai pahalanya lebih besar. Ketika masih muda, sudah terikat dengan masjid, sudah mendawamkan amal kesolehan, itu nilainya lebih Pak, gitu. Nah, dibandingkan taatnya ketika sudah masa senja. Tapi tetap Pak, tidak ada alasan ketika masih Allah memberikan kesempatan terus maksimalkan jemaah. Itu ya.
Hanya ketika masa mudanya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, masa tuanya akan lebih sulit. Tidak berlaku ungkapan tentang cenah mumpung orang ini muda sama orang poya-poya cenah. Masa tua kan cenah apa? Muda cenah ke masa tua kaya raya gitu cenah. Nah, nanti masuk surga. Gara-gara Pak Toel eta teh ujung mimpi eta teh. Ya, jadi ketika masa mudanya tidak mengenal Allah, masa tuanya akan lebih sulit jemaah. Gitu. Sok maka pergunakan 5 kesempatan. Yang pertama, kesempatan masa mudamu, kata Nabi, sebelum masa tua. Nah, minimal Pak, yang masa muda yang wajib belum bisa misalnya Pak. Kenapa? Karena masih dinas, masih pekerjaan. Tapi nu wajib Pak tidak pernah ditinggalkan. Nah, ketika sudah bertambah umur Pak, usia, ada masa pensiun kan bab dunia. Nah, maka tidak ada pensiun urusan akhirat. Sudah ada alasan, itu mah ada alasan. Dinas keluar kota segala rupa sibuk, ayeuna kan terus pensiun. Bade alasan naon deui? Nah, gitu Pak. Semakin ditingkatkan tuh amal solehnya. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, tadi sudah diterangkan. Yang ketiga, wa faraghoka qabla syughlika, masa luangmu sebelum waktu sibukmu. Yang keempat, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Yang ketiga, wahayatika qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa kematian. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah 2 hadis yang bisa kita pelajari pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita agar kita bisa selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, istiqomah dalam beribadah sampai husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih jamaah untuk kehadiran dan kebersamaan. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.